Untuk teman-teman yang komen dan pertanyaannya belum dijawab, mohon maaf, mohon doanya semoga tetap diberi kelapangan dan kelancaran jadi bisa bantu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mohon maaf kemarin habis lama nggak bikin konten karena ada urusan yang menyita waktu. Ini baru bisa bikin lagi. Kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya ya, dari Pasya Zufar. Dok, saya kecelakaan tahun 2018 ditabrak mobil. Tulang paha saya remuk, sudah dilakukan operasi, sudah mengikuti aturan dokter, tapi sampai sekarang tulang saya belum juga tumbuh. Lalu terakhir kata dokter ini saya akan dilakukan pelepasan pen dan akan perlu karena tulangnya sudah mati akan perlu diganti tulang buatan. Pertanyaannya, apakah tulang saya benar-benar tidak bisa tumbuh lagi, dok? Ini salah satu kasus yang istilahnya parah dari, kalau ngelihat dari ceritanya ya, kecelakaan ditabrak mobil, tulang pahanya remuk. Pertama yang saya kurang jelas adalah bagian mananya yang remuk, apakah di sini atau di tengah-tengah atau di ujung. Lalu sudah dioperasi, karena kita nggak tahu, asumsinya misalkan remuknya di tengah, remuk parah istilahnya kan, terus udah dioperasi, tadi katanya mau dilepas pen, berarti dia ada kepasang pen. Sudah mengikuti aturan dokter tapi sampai sekarang belum tumbuh. Ini udah hampir 2022, 4 tahun lah ya. Harusnya kalau tulang normal sudah tumbuh, sudah bisa jalan harusnya. Cuman karena itu lagi istilahnya patahannya parah dan sampai sekarang belum tumbuh. Pennya ini bisa jadi pen dalam atau malah pen luar. Karena kalau yang parah banget nggak bisa dipasang pen dalam, dia akan pasang pen luar seperti ini. Kita nggak tahu ya, intinya seperti itu. Lalu pertanyaannya, apakah sudah nggak bisa tumbuh? Kalau sudah 4 tahun, kemungkinan besar nggak bisa tumbuh secara sendirinya, harus dilakukan tindakan yang lain. Karena tulang yang istilahnya kalau kerusakannya tidak parah, tulangnya bagus, nutrisinya cukup, harusnya dalam waktu 4 bulanan udah mulai kuat tulangnya, bisa dilatih untuk gerakan-gerakan yang mulai menumpu ringan sudah bisa. Ini sampai 4 tahun tulangnya belum tumbuh, berarti ada masalah lain. Mungkin di sini gapnya besar, jadi tulangnya ada yang hilang-hilang. Jadi untuk tumbuhnya dia lebih jauh, makanya perlu waktu yang lebih lama. Dan kalau terlalu lama dia itu nutup di sini, ada kehalang daging lah istilahnya, atau soft tissue yang lain, jadi nggak bisa ketemu, keburu tulangnya nggak tumbuh, itu tulangnya mati. Bisa juga karena peredaran darahnya terganggu. Memang di sini solusinya macam-macam. Salah satunya ya bisa dengan tulang buatan. Kalau sampai perlu tulang buatan seperti itu, biasanya memang ada gap atau jaraknya itu lumayan jauh, jadi harus dicangkok tulang istilahnya. Sebenarnya paling bagus pakai tulangnya sendiri, tapi tulangnya sendiri itu terbatas, bisa ambilnya di mana. Tulang buatan juga bisa, cuman dia kemungkinan take-nya akan lebih minim dibandingkan dengan memakai tulangnya sendiri. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah patah tulangnya, kecelakaannya ini musibah.
Jadi musibah itu ada derajatnya, ada yang derajat ringan, ada yang berat, wujudnya macam-macam. Kadang dengan keilmuan kita, dengan usaha kita, musibah ini bisa berkurang, bisa membaik, atau bisa juga meskipun kita sudah berusaha, meskipun kita sudah berikhtiar macam-macam, tapi musibah ini tetap, kecacatan ini tetap. Saran saya buat masnya ya diterima, dalam artian sudah usaha, istilahnya menggugurkan kewajibannya sudah, kita kan wajib berusaha. Untuk berhasil atau enggaknya, dokter seahli apapun, kalau dihadapkan kasus yang berat, ya dokternya tetap berusaha, tetap dicoba ditata, tetap coba dioperasi, tapi tumbuh enggaknya kita nggak bisa jamin. Apakah bisa kembali seperti semula, kita nggak bisa jamin. Namanya komplikasi itu ada, namanya gagal itu ada. Seperti orang-orang yang waktu kecelakaan langsung remuk parah, ada yang langsung diamputasi karena itu saking parahnya kerusakannya, kita nggak bisa nata, nggak bisa diselamatkan, ya diamputasi. Ada yang langsung diamputasi segini juga ada. Pada kasus-kasus yang diputuskan untuk diamputasi seperti itu ya, karena memang sudah benar-benar mati dari awal kondisi kakinya. Dokter sehebat apapun, kalau kakinya sudah mati, apakah bisa dihidupkan lagi kakinya? Ya nggak bisa. Kita terbatas, ilmu kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Lalu pada kasus masnya ini istilahnya berat, tapi waktu itu masih bisa diusahakan, ya diusahakan. Untuk sekarang ini pilihannya sulit, tulangnya nggak tumbuh, gapnya masih luas, bisa dipasang tulang, bisa dipendekin. Intinya adalah gimana kita menerima kondisinya. Kalau setelah diusahakan bertahun-tahun, ya masnya ini 4 tahun sampai sekarang tetap nggak sembuh, dari istilahnya mungkin lebih baik diikhlaskan, karena mau diutek-utek, dioperasi berkali-kali kayak gimana pun kadang masalahnya nggak akan selesai. Kayak dulu waktu di Sutomo saya pernah nangani itu ibu-ibu tua sampai sampai puluhan tahun. Itu yang operasi pertama kali senior saya, profesor, udah tua banget sekarang. Profesor Wani itu beliaunya sudah pakai kursi roda tapi masih ngajar. Itu mungkin 30-40 tahunan operasi yang lalu itu dia belum selesai masalahnya. Ya nggak bisa tumbuh, mungkin karena posisi orangnya juga udah tua ya. Dulu udah pernah sempat bisa jalan, patah lagi, bisa jalan, patah lagi. Udah diganti pakai pen luar, pen dalam, pennya udah ganti berkali-kali. Tapi namanya orang mentalnya beda-beda ya. Jadi ibu ini meskipun udah puluhan tahun, dia tetap pengen berusaha. Jadi dia mesti ditemenin suaminya, kontrol sampai apal, sampai dokternya, dok patah lagi dok, oh iya bu, diusahakan lagi. Sampai sama profesor saya itu udah ditawarin diamputasi lebih bagus, dalam artian diamputasi lukanya bagus, jalan pakai krek, itu penderitaannya jauh lebih ringan daripada harus dioperasi berkali-kali, patah lagi, dioperasi lagi, patah lagi. Akan lebih simple kalau kakinya tadi diamputasi, ibunya latihan jalan pakai satu kaki dengan 2 tongkat, kesehariannya dia bisa jalan, udah nggak bertahun-tahun ngurusi satu kaki ini aja seperti itu. Tapi karena pasiennya nggak bersedia diamputasi, pengennya dioperasi, itu ya kita turuti. Istilahnya emang ada pilihan seperti tadi, bisa diakhiri dengan amputasi atau diusahakan terus ya. Kita pilihannya dikembalikan ke pasiennya sendiri, inginnya seperti apa.
Memang kondisi tiap orang beda-beda, musibahnya beda-beda, pilihannya beda-beda, kemampuan untuk ngambil pilihan juga beda-beda. Mungkin ada yang terkendala biaya, ada yang gak ada waktu, ada yang pengen segera bisa kerja, macam-macam ya. Untuk kasus masnya ini emang berat. Saya pun belum tentu bisa menangani dengan baik. Saya gak bisa menjanjikan hasilnya akan baik. Yang bisa saya pesankan ke masnya, mentalnya dijaga, dipakai berdoa, semoga sabarnya dalam menghadapi cobaan jadi pahala. Seperti itu ya. Kalau masalah rezeki, insya Allah sudah ada jatahnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain yang mengalami patahan yang parah, yang gak kelihatan solusi di depannya. Diterima, dikuatkan mentalnya, semoga kesabarannya dihitung sebagai pahala. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan disclaimer ya, jadi channel ini tujuannya edukasi untuk mengatasi kendala. Kadang-kadang dokternya mungkin gak sempat ngobrol lama, gak bisa ngasih penjelasan yang lama waktu praktek. Jadi dengan diskusi kasusnya teman-teman di sini, harapannya dapat penjelasan yang panjang lebar. Dan juga misalkan ada pertanyaan, coba di search dulu, mungkin sudah pernah dibahas sebelumnya biar nggak berulang-ulang. Makanya juga saya nggak balas komen satu-satu, soalnya kadang-kadang pertanyaannya sama-sama. Jadi kalau misalnya ada yang belum dijawab, coba dilihat di video yang lain, mungkin sudah pernah dibahas. Lalu kedua, non emergency dalam artian jangan kecelakaan terus nanya di komen, dok ini saya kecelakaan lagi di UGD, ya nggak gitu. Dok ini saya patah tulang, ini harus diapain, ya nggak gitu juga. Jadi kalau ada patah tulang yang emergency, harapannya saran saya adalah datang ke rumah sakit terdekat. Kalau takut minimal konsultasi dulu, nggak mungkin langsung ditodong operasi segala macam. Minimal ada penanganan awal dulu. Kalaupun nanti nggak operasi, misalnya dipasang gip atau dipasang spalek doang, pulang nggak masalah. Intinya tanya jawab di sini bukan untuk sesuatu yang emergency, karena kadang nanyanya kapan, jawabnya kapan, seperti itu ya. Jadi kembali tujuannya adalah edukasi. Harapannya kasus yang dialami sebagian orang bisa diambil pelajaran sama orang yang lain untuk pengambilan keputusan yang lebih bagus di lain hari. Seperti itu ya. Jadi saya lagi-lagi mohon maaf kalau ada yang pertanyaannya jawabannya delaynya lama. Tujuan awal channel ini adalah untuk mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang sudah ada, untuk memberi penjelasan yang panjang lebar untuk teman-teman yang mungkin nggak sempat diskusi sama dokternya. Karena saya sendiri kalau misalkan lagi ngisi poli atau lagi diskusi sama pasien, nggak selalu bisa meluangkan waktu yang lama, mungkin ada operasi, ada agenda lain, seperti itu ya. Semoga bisa diterima. Terima kasih, silakan dilanjutkan.